serta ECMWF yaitu European Center for Medium Range Weather Forecast yaitu lembaga organisasi pemerintah yang mengumpulkan data iklim dari berbagai sumber, baik stasiun, satelit, maupun pengamatan laut. Untuk parameter yang kurang lebih sama, meliputi suhu, curah hujan, dan tekanan, dan lain-lain. Lanjutnya, di BMKG, teknik pengumpulan data iklim BMKG terdiri pengamatan dilakukan secara teratur, yaitu harian atau jam-jaman di stasiun-stasiun pengamatan yang telah ditentukan. Peralatan yang digunakan antara lain meliputi termometer untuk mengukur suhu udara, anemometer untuk mengukur kecepatan dan arah angin, kemudian ada penakar hujan mengukur jumlah curah hujan, barometer mengukur tekanan udara, candlestick mengukur durasi penyinaran matahari, dan ada juga AWS yaitu Automatic Weather Station, di mana perangkat yang terintegrasi secara otomatis dan terus-menerus mengukur berbagai parameter iklim dan mengirimkannya ke pusat secara real time. Untuk selanjutnya, eh, paparan akan dilakukan oleh Pak Nur Setiawan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Hendy untuk paparan selanjutnya terkait apa data dan metode ini terkait teknik pengolahan data, di mana untuk pengolahan data iklim ini mencakup beberapa kegiatan utama antara lain yang pertama itu kontrol kualitas atau kualitas kontrol, perhitungan statistik, pengelompokan dan kategori serta analisis dan visualisasi data. Di mana untuk kegiatan yang pertama yaitu quality control, ini data mentah dari stasiun pengamatan baik yang manual maupun otomatis. Ini akan melalui proses validasi yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada tidak ada kesalahan data, baik hilang maupun data-data yang anomali. Ini akan divalidasi. Sebenarnya ada beberapa tahapan metode dalam proses quality control ini sendiri. Yang pertama itu quality control untuk data primer ini dilakukan oleh stasiun pengamatan, di mana ini memastikan data yang dihasilkan itu melalui alat yang standar dan telah terkalibrasi pada waktu dan lokasi tertentu. Lanjut untuk quality control yang kedua, yang sekunder, di mana setelah data itu masuk ke database, di sini dilakukan pemeriksaan baik anomali maupun untuk memastikan data yang tersimpan dalam database itu akurat. Selanjutnya dari data data sudah masuk di database tersebut, kemudian diidentifikasi dan dianalisis adakah data yang masuk itu ada mengganggu atau seperti data yang bias itu untuk secara keseluruhan. Selanjutnya untuk validasi data juga dalam proses quality control ini dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau metode untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Jadi di kami misalkan seperti data curah hujan, di mana ada penakar hujan UBS ataupun yang eh, Hillman itu saling untuk mengkalibrasi. Jadi misalkan data OBS, data penakar hujan otomatis manual itu tertakar misalkan 10 mm dapat kita validasi dengan data yang tercatat secara bias itu di Hillman. Jadi di situ untuk saling memvalidasi. Selanjutnya untuk perhitungan statistik, data yang telah melewati quality control tersebut akan diolah secara statistik untuk menghasilkan nilai-nilai yang lebih informatif, di mana dapat disajikan dalam bisa data rata-rata harian, bulanan, tahunan, dan juga bisa untuk menganalisa tren dan variabilitasnya adalah untuk iklim jangka panjang, seperti untuk pergerakan musim, baik musim kemarau maupun awal musim hujan. Selanjutnya untuk pengelompokan dan kategori data, di mana data-data yang sudah masuk dikategorikan dalam kategori-kategori tertentu seperti intensitas curah hujan, baik maksimum maupun minimum absolutnya, serta periode waktu disajikan dalam harian, dasarian maupun bulanan. Hal ini untuk mempermudah analisis dan penyajian informasi kepada user maupun publik. Selanjutnya untuk analisis dan visualisasi data, jadi data yang sudah kita analis tadi akan dihasilkan dalam bentuk informasi yang lebih informatif dalam bentuk peta maupun yang lainnya. Lanjut. Nah, jadi visual data yang sudah kita buat tadi dalam bentuk peta, misalkan ini dalam sajian ini yang pertama adalah peta prediksi daerah potensi banjir di Indonesia bulan September 2025, di mana di situ terinformasikan dari parameter-parameter iklim yang sudah
hitung secara statistik tadi disajikan daerah-daerah mana saja yang ada potensi banjir itu dari level tinggi hingga tidak ada banjir. Jadi di daerah-daerah di Papua itu di situ eh, terlihat ada warna putih, kuning, hijau, dan merah, di mana di daerah pegunungan itu relatif tidak ada banjir, makanya di situ tersajikan atau terpetakan warna putih. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang berpotensi banjir baik menengah maupun tinggi juga terinfokan. Selanjutnya untuk uh, peta tingkat kemudahan terbakar uh, di lapisan permukaan tanah juga tersajikan di situ. Di Indonesia misalkan itu ada warna biru hingga merah, di mana daerah-daerah yang warna merah itu mengindikasikan bahwa di situ sangat mudah terbakar. Dan untuk warna kuning itu mudah terbakar, yang hijau itu aman, dan yang biru itu tidak ada kebakaran di situ. Jadi dari situ informasi yang kita sampaikan eh, dapat menginformasikan kepada stakeholder terkait wilayah-wilayah mana saja yang pada prediksi 1 hingga 3 hari ke depan itu potensi kemudahan terbakarnya itu sangat tinggi. Di situ dapat kita sajikan. Selanjutnya yang ketiga itu juga peta-peta kecil sekali. Yang ketiga ini peta perakiraan curah hujan dasarian. Jadi eh, sebagaimana tadi disampaikan bahwa visualisasi data dari statistik tadi dapat disajikan dalam waktu harian, eh, bulanan atau 3 bulan. Tapi di sini kita juga ada informasi untuk bersepuluh harian. Nah, di sini perakiraan curah hujan dapat kami sajikan untuk di wilayah kita ada 3 kategori atau 4, yaitu kategori rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Ini untuk dasar harian ketiga bulan Agustus. Terlihat memang di wilayah Jawa secara umum itu curah hujannya, perakiraan curah hujan di dasaran ketiga itu secara umum pada kategori rendah hingga menengah. Lanjut. Selanjutnya untuk contoh penggunaan data primer berupa analisis perubahan iklim terhadap produktivitas padi di Jawa Timur. Latar belakang yang latar belakang penelitian ini di mana pertanian di Provinsi Jawa Timur menunjukkan produktivitas padi yang terus menurun sejak tahun 2018, sehingga di sini terdapat hipotesis pertama dari peneliti, yaitu menyatakan bahwa perubahan iklim, suhu, curah hujan dan iklim dan curah hujan diduga sebagai penyebab utama dari penurunan produktivitas padi pada tahun 2018. Jadi data yang digunakan di sini menggunakan data dari BPS dan juga data iklim berupa curah hujan dan suhu maksimum minimum dari BMKG. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di sini perubahan curah hujan tahunan tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi di Jawa Timur. Sedangkan untuk suhu maksimum, di situ juga disebutkan bahwa kenaikan suhu maksimum ini berpengaruh pada produktivitas padi di Jawa Timur. Ini memungkinkan pada saat suhu itu tinggi atau panas atau cukup, itu sangat membantu dalam proses uh, fotosintesisnya. Lanjut. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Renisa. Baiklah, terima kasih Pak Nur dan Pak Hendi. Kali ini saya akan memberikan contoh tentang penggunaan data iklim dengan menggunakan data primer dan sekunder. Yang mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh El Nino dan La Nina terhadap curah hujan di tahun 98 hingga 2016. Selanjutnya juga untuk menganalisis pola spasial berdasarkan dari indeks ENSO itu dan mengukur korelasi antara SST dan curah hujan serta validasi data tersebut dengan data BMKG. Data dan metode yang digunakan, adalah data sekunder yaitu dari SST dari Reno, dari NOAA, dengan periode data yaitu 98 hingga 2016, serta data curah hujan satelit TRMM tahun 98 hingga 2016, dan data primer dari stasiun curah hujan BMKG tahun 98 hingga 2016.
16. Software yang digunakan adalah IDL, ArcGIS, dan SPSS. Untuk kesimpulannya, El Nino itu berdasarkan penelitian ini, El Nino itu menurunkan intensitas hujan, sedangkan La Nina meningkatkan intensitas hujan di Jawa Barat pada periode waktu tersebut. Berdasarkan pola spasial, El Nino kuat terjadi di bulan Agustus hingga September dengan SST yaitu berkisar antara 27 derajat Celcius dengan adanya peningkatan dengan adanya pengurangan curah hujan 1,6 mm per hari, sedangkan sedangkan La Nina kuat itu terjadi pada bulan Desember hingga Februari dengan adanya peningkatan curah hujan yaitu 11 hingga 12 mm per hari. Selanjutnya, hubungan antara SST dan curah hujan yaitu memiliki korelasi yang cukup kuat yaitu 0,4 dengan 0,4, sedangkan curah hujan TRMM dan data curah hujan BMKG memiliki korelasi yang sangat kuat pula yaitu 0,8. Baiklah, untuk selanjutnya kesimpulan, data iklim yang valid menjadi dasar analisis perubahan iklim, mitigasi bencana, serta perencanaan pembangunan yang sesuai standar. Yang kedua, sumber data iklim itu bisa berasal dari data primer yaitu stasiun BMKG serta data sekunder yang bisa didapat dari NASA, NOAA, dan ECMWF. Sehingga dalam penelitian bisa mencakup skala global hingga lokal. Yang ketiga, pengolahan data primer oleh BMKG dilakukan mempergunakan instrumen standar, kontrol kualitas, analisis statistik, dan serta visualisasi dalam peta dan grafik. Proses ini menjamin data mentah dapat diubah menjadi informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas. Berdasarkan studi kasus pertanian di Jawa Timur, suhu udara itu berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi, sedangkan curah hujan uh, tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Hal ini menegaskan adanya pentingnya monitoring perubahan suhu bagi ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, studi kasus El Nino dan La Nina di Jawa Barat, di mana El Nino itu secara teori mengurangi curah hujan sehingga akan meningkatkan resiko kekeringan, sedangkan La Nina akan meningkatkan curah hujan yang mana akan meningkatkan resiko banjir. Memperlihatkan bahwa variabilitas iklim global ini berpengaruh besar terhadap curah hujan lokalnya. Pemahaman data dan metode iklim itu sangat penting untuk sektor pertanian, pengolahan sumber daya, dan penanggulangan bencana. Sekian dari kelompok 4, Ibu, kami serahkan ke Ibu Yohana. Terima kasih. Oke, baik. Eh, Terima kasih. Ya, sebentar. Terima kasih pada kelompok 4 ya. Tadi sudah menemukan filenya dan saya akan coba menanggapi yang disampaikan oleh kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 boleh menayangkan PPT-nya kembali. PPT atau PDF, sudah di PDF juga nggak apa-apa. Menayangkan kembali. Photo tracing. Apa yang sudah disampaikan. Ya, oh, Bu, oke. Oke, baik. Eh, dari apa yang saya perhatikan, oke, apa yang saya perhatikan yang disampaikan oleh kelompok 3 terkait tema sumber data dan metodologi analisis gitu ya. Dan beruntungnya ya angkatan ini ya dari kalangan BMKG itu banyak yang dari klimatologi dan meteorologi. Jadi banyak memberikan sharing ya yang bermanfaat terkait
sumber data ya dan metodologi analisis khususnya yang secara teknis yang sering kawan-kawan ini kerjakan gitu. Nah, pada file yang disampaikan ya, kita mengapresiasi ya poin-poin penting dari kelompok 3. Saya lihat di situ struktur yang disampaikan sudah cukup sistematis, mulai dari definisi sumber data, teknik, kemudian perangkat lunaknya, dan juga studi kasus. Kemudian mengintegrasikan berbagai sumber data nasional dan juga global. Dari nasional tadi ada dari BNPB, contohnya, dan juga dari global, misalkan World Pop seperti itu. Kemudian juga menampilkan studi kasus empiris di Jawa Tengah ya yang memang itu relevan dan berbasis data terbuka. Juga menyadari peran GIS sebagai jembatan antara data dan kebijakan ya. Namun dari perspektif kritis akademik ya, kita belajar bersama secara akademik dan praktik manajemen risiko iklim kontemporer, paparan yang disampaikan tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena itu potensi menjadi apa ya, semacam kelemahan mendasar ya yang perlu dikoreksi secara tegas. Jadi gini, apa namanya, terkait hal yang mendasar terhadap pendekatan epistemologis dan konseptual ya. Presentasinya tadi kelompok 3 mendefinisikan kerentanan hanya melalui indikator sosial ekonomi. Betul ya, Bu Emi, Bu Suci, Bu Merida? Betul demikian ya? Ah, Oke, oke. Nah, gini. Eh, itu studi kasus. Tapi secara konsep di awal belum menyampaikan ya terkait dengan dimensi-dimensi yang semestinya muncul gitu ya. Nah, artinya eh, supaya kita menjaga reduksionisme dalam definisi kerentanan itu sendiri. Ya. Tadi sosioekonomi yang disampaikan oleh contoh di kasus, ada kemiskinan, pendidikan, begitu ya. Nah, eh, begini, mungkin di kasusnya, tetapi kita mengerti bahwa perlu ada dimensi yang sebaiknya tidak diabaikan seperti dimensi struktural dan budaya ya karena di mata kuliah ini ya kan judul mata kuliah kan analisis bahaya dan kerentanan iklim begitu. Jadi semoga kita tidak bias lagi ya risiko itu apa. Jadi back to basicnya itu kita tidak jangan bias lagi. Oh, risiko itu apa, ya bahaya itu apa, kerentanan itu apa, terpaparan ya pasti itu. Karena kekuatannya ya itu takutnya begini, saat sudah menempuh tugas akhir misalkan ya, itu ternyata masih bingung antara risiko dengan bahayanya. Masih berpikir ketika menganalisis bahaya, saya sedang sedang apa ya, melakukan analisis terhadap risiko. Ya, itu. Jadi back to basic kita pegang
betul-betul ya. Kemudian begini, kerentanan itu bukan hanya soal kondisi ya, melainkan memang itu juga produk-produk hasil dari eh, kesenjangan, ketimpangan kekuasaan, diskriminasi, juga kegagalan tata kelola ya. Misalnya Bapak Ibu juga mengamati kenapa masyarakat miskin ya itu tinggal di daerah rawan banjir ya, begitu. Eh, Kalau terkait itu ya, saya rasa masyarakat di sini yang tinggal di daerah rawan banjir itu menjadi tidak punya pilihan yang rasional gitu ya. Karena dalam pasar tanah ada kebijakan perumahan, mungkin bahkan ada pengusur. Jadi secara kritik teoritisnya pendekatan tersebut masih terjebak pada vulnerability as deficit ya, bukan pada vulnerability as process gitu. Nanti bisa dilihat di studinya punya Wisner et al ya misalkan. Nah, karena yang namanya kerentanan itu adalah suatu proses ya, not as deficit. Nah, kemudian catatan berikutnya, bahaya iklim itu hmm, dilakukan sebagai fenomena alam murni. Maksudnya begini, bahaya atau hazard digambarkan sebagai entitas fisik yang netral, ya, hujan ekstrim, banjir dan lain sebagainya, ya, tanpa ini mempertanyakan bagaimana aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini ada tata ruang, drainase, deforestasi, ya. Bapak Ibu silakan mencatat sendiri apa yang saya sampaikan di sini ya. Saya tidak buat PPT. Saya menanggapi paparan dari kelompok Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Demikian untuk paparan-paparan berikutnya nanti saya akan seperti itu. Kembali lagi ya. Jadi perlu kita melihat ya bagaimana aktivitas manusianya, tata ruangnya, drainase, deforestasi, di mana itu mengubah karakter bahaya itu sendiri. Ya, misalkan di Jawa Tengah, banjir itu bukan hanya akibat curah hujan tinggi. Curah hujan sinar matahari itu given, ya, given. Sejak zaman dulu kan seperti itu, mau hujan ringan, hujan yang cuman gerimis ataupun deras ya sudah seperti itu. Dan secara siklus hidrologi air juga sebetulnya kita masih menggunakan air yang sama yang digunakan oleh dinosaurus. Ya, nah siklus hidrologi. By the way, jadi sekali lagi bahwa banjir itu bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga terkait dengan konversi sedimentasi dan normalisasi sungai yang merusak ekosistem. Ya, memang sulit ya kalau misalkan kita menempatkan diri sebagai seorang pejabat terkait, kemudian ditanya ini terjadi banjir karena apa gitu. Mungkin Bapak Ibu mengamati yang disalahkan adalah curah hujan yang tinggi, hujan yang salah gitu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Cuman kita juga perlu berhati-hati ketika kita menyampaikan lebih jauh yang memang sebetulnya itu yang terjadi. Yang namanya jurnalisme mengejar, mengejar itu yang ya tidak mudah ya. Oke, jadi artinya bahwa itu tadi implikasi secara implikasi jika suatu bahaya dianggap murni alamiah dalam tanda kutip ya, maka solusi akan fokus pada mitigasi teknis seperti
pompa, ya, itu bukan pada transformasi sistemiknya, ya. Seperti transformasi sistemik itu misalkan ya tata ruang, keadilan lingkungan gitu. Nah, yang selama ini kita mudah ya dalam kutip mudah dilakukan ya mitigasi teknis, tanggul, pompa itu. Nah, selanjutnya terkait dengan sumber data, ya. Tadi eh, terkait dengan penggunaan open data, ada Worldpop, Inarix, Merit Hydro gitu ya. Nah, sebagai solusi yang bilang ideal gitu ya. Nah, tetapi perlu kita lihat kembali lebih jeli eh, Worldpop, World Population ini kan homogenitas, asumsi homogenitas distribusi populasi ya yang saja itu jadi tidak akurat di wilayah perkotaan informal. Maksudnya wilayah perkotaan informal itu contohnya seperti perkampungan kumuh di Semarang misalkan atau Kalongan. Nah, juga mengenai skala ya kita perlu memperhatikan kebutuhan skala ya. Apalagi ketika unit levelnya itu menjadi semakin kecil ya. Kalau Inaris kan peta risiko nasional, tadi resolusinya besar ya, 1:250.000. Sehingga untuk unit level yang lebih kecil, kebutuhannya ya jadi kurang cocok ya, begitu. Nah, eh, data BPS, kita memang tantangannya tuh urusan data ya, dan transparansi data. Nah, tapi dalam data BPS memang belum maksimal kerentanan multidimensi ya belum kita perlu mengakses ke sumber lain misalkan akses ke peringatan dini ke universitas ke lembaga lokal gitu. Nah, jadi bahwa eh, terkait dengan bahaya sistemik data terbuka seringkali menggantikan bukan melengkapi artinya pengetahuan lokal. Eh, ya, nanti kita diskusi untuk question and answer session ya. Nah, bias sistemik saya ulangi, data terbuka sering kali menggantikan, bukan melengkapi pengetahuan lokal ya. Artinya risikonya ada pada epistemic injustice ya. Suatu masyarakat diabaikan karena tidak terukur dalam tanda kutip tadi. Nah, berikutnya begini, ini akan baik jika menyampaikan tentang refleksi terhadap bias data. Itu terjadi, ya. Jadi kita perlu lihat refleksi atas bias data, ya. Yang diskusi tentang itu tadi sepertinya belum nampak, ya. Nah, artinya misalkan begini, siapa yang menghasilkan data? Untuk tujuan apa data itu dikumpulkan, begitu ya. Kalau siapa yang menghasilkan data tadi informasi misalkan NASA, Bappenas, BMKG misalnya. Untuk tujuan apa data itu dikumpulkan gitu. Nah, misalkan Inarix dibuat untuk apa ya? Ya, misalkan lokasi apalah gitu ya secara nasional ya. Kemudian apa yang tidak diukur ya kita perlu mengukur itu misalkan eh, mobilitas sosial beban terkait gender tertentu ya mau pasca bencana ya. Nah, kemudian kritik terhadap apa ya masuk ke metodologi ya
tadi menampilkan JIS. Motivasinya dan menampilkan JIS seperti apa ya? Dari mungkin Bu Suci, Bu Mereda, dan Bu Emi, boleh saya tahu? Karena ya, it looks like JIS itu jadi semacam solusi ajaib gitu. Tapi saya ingin tahu dulu, ini motivasi waktu menampilkan itu bagaimana? Mohon izin Ibu, Ya. kami membuat susunan presentasi ini salah satunya ada di petunjuk materi penyampaian materi yang disarankan pada PPT pertemuan pertama yang disampaikan oleh Pak ET. Di sini disebutkan kurang lebih untuk materi misalnya eh, data dan metodologi itu sekitaran ini gitu. Di situ disebutkan adalah salah satu dari materi yang perlu disampaikan. Kurang lebih asalnya awal mulanya kami menyampaikan memilih JIS untuk ditampilkan daripada yang ini apa namanya website apa aplikasi lain karena itu bu alasan pertamanya sesuai dengan Oh, petunjuk yang ini. J. oke. Jadi seperti itu ya. Baik. Ya, tunjuk awal. Seperti itu. Tapi, eh, nanti masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya dengan materi-materi terkait. Eh, dipersilakan memperluas, misalkan ingin menambahkan ya, untuk memperluas gitu ya, supaya kita juga memiliki eh, apa, pembanding misal pandangan yang lain untuk melengkapi hal tersebut. Baik, terima kasih Tidak. Dan saya lanjutkan tadi belum selesai. Ya, ya eh, tadi disampaikan bahwa JIS itu ya ibaratnya sebagai alat untuk mengintegrasikan data secara holistik gitu ya. Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya pemetaan itu juga bermuatan politis misalkan ya, bermuatan politis terkait dengan batas administrasi, klasifikasi zona rawan, dan skema warna yang mencerminkan kepentingan tertentu. Ya. Jadi kalau melakukan overlay dan integrasi itu berbeda. Overlay tidak sama dengan integrasi, ya. Jadi misalkan menumpuk peta kemiskinan dan peta banjir tidak otomatis menghasilkan pemahaman tentang mengapa kemiskinan berkorelasi dengan risiko, kecuali memang ada analisis kualitatif yang mendalam gitu ya. Jadi nanti ini juga menjadi catatan penting bekal untuk melakukan pembuatan tesis nanti. Jadi mau dipahami bahwa melakukan overlay itu tidak sama dengan integrasi. Nah, contohnya misalkan di Demak sekitar 60-an% lah ya populasi terpapar banjir. Tetapi pertanyaannya, eh, apakah mereka itu memilih tinggal di sana atau dipaksa oleh sistem sistem apa ya, sistem agraria mungkin, atau dipaksa oleh sistem dan memang tidak ada alternatif lain ya, begitu. Nah, kemudian eh, begini, melakukan perhitungan kerentanan ya, biasanya kerentanan itu identik dengan indeks kerentanan ya. Eh, dalam melakukan analisis kerentanan indeks kerentanan ya, mohon berhati-hati
atas penggunaan bobot, ya, pembobotan, ya. Artinya misalkan jangan secara mudah melakukan pembobotan yang sama. Saya khawatirnya kalau semua dibobot sama, itu jadi ilusi ilmiah nantinya. Oke. Nah, misalkan begini, menggunakan pembobotan yang sama untuk indikator kemiskinan, pendidikan, dan vokasi, itu itu tadi saya khawatir itu ilusi ilmiah nanti. Karena tidak cukup dasar secara teoritis juga tidak cukup dasar, ya. Hal tersebut itu bisa dikatakan black boxing methodologies, ya, yang artinya apa? Menyembunyikan nilai-nilai subjektif di balik klaim objektivitas, gitu, ya. Bapak Ibu boleh mengamati ada rumus menghitung kerentanan kok jadi over generalisasi begini gitu, kok dianggap bobotnya sama, susah menemukan yang saya maksudkan ini, ya, ya. Jadi tidak cukup justifikasinya. Itu bisa menimbulkan pertanyaan yang kritis sebetulnya. Mengapa kemiskinan dan pendidikan dianggap sama pentingnya? Tapi misalkan di konteks Jawa Tengah tadi, ya, akses ke jaringan sosial kapital tidak lebih menentukan kapasitas adaptif gitu, ya. Oke. Nextnya tentang studi kasus yang tadi disampaikan, ya. Tadi studi kasus yang disampaikan di sini buat contoh bersama itu, ya, kalau dilihat tadi ini, apa ya bahasanya ya mewakili terlalu teknokratis, ya, masih sangat teknokratis, terlalu teknokratis. Konteks di sosial politiknya lumayan minim gitu, ya. Nah, menarik jika apa ya disinggung sejarah politik ekonomi misalkan terkait dengan organisasi industri pesisir gitu, ya, atau kebijakan irigasi era Orde Baru, apakah turut membentuk pola kerentanan ini, ya. Sebetulnya kita kalau mendalami kerentanan itu kita penting untuk mengetahui root cause analysis. Itu kerentanan itu kan bisa menarik pas historicalnya ke belakang, ya. Karena itu yang membentuk pola kerentanan yang ada saat ini, gitu, ya. Ya, memang itu butuh sumber daya yang besar untuk melakukan itu, ya. Oke. Kemudian isu keadilan iklimnya kurang tersentuh. Oh ya, silahkan di Indonesia Timur, ya, ada sholat Jumat, silahkan yang menjalankan ibadah sholat Jumat. Oke, kemudian kurang menyentuh isu keadaan iklim. Apa yang paling berkontribusi terhadap emisi? Misalkan, siapa yang paling banyak menerima risiko? Siapa yang mengambil keputusan? Gitu, ya. Nah, kemudian adaptive capacity-nya juga perlu untuk disinggung, ya. Tapi memang tidak apa ya sebagai catatan kaki nggak apa-apa, ya. Jadi kita perlu berhati-hati ketika kita mengklaim sesuatu itu secara holistik, ya. Tapi ternyata ada dimensi yang belum masuk, ya. Oke. Nanti dengan demikian Bapak Ibu untuk gambaran, misalkan ini terkait tesis nantinya, saran rekomendasinya bahwa silakan menggunakan pendekatan mixed methods, ya, Pak Ibu. Misalkan dengan mengkombinasikan data spesial dengan
wawancara mendalam ya dan observasi partisipatif misalkan. Ya. Kemudian bisa juga mengadopsi apa ya kerangka mungkin terkait political ecology atau critical disaster studies ya. Hanya itu untuk memahami bagaimana kekuasaan, bagaimana modal pengetahuan membentuk kerentanan. Ya. Ini catatan saja untuk misalkan ke depan kayak tesis. Nah, eh, kita bagus misalkan melakukan validasi partisipatif, ya. Contoh seperti apa misalkan bisa dengan melibatkan masyarakat ya dalam melakukan verifikasi peta risiko, ya. Ini teman-teman pegiat pasti ada yang sudah sering melakukan validasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat itu ya. Contohnya apakah mereka setuju dengan klasifikasi rentan gitu ya. Contoh saja. Nah, begitu ya. Jadi eh, begitu catat dari pemaparan dari kelompok Izin Bu 3 Yu, ya. Data itu izin Bu Yu. ya sekedar nih Pak Mino. Nggih, tadi Ih, pertanyaan di chat Pak Mino ya. Nggih, saya belum ini mau tak membacanya. sampainya. Kalau metodologi ini untuk salah satu faktor kerentanan itu kan juga disebabkan oleh kebijakan ya Bu Yu. Yang kebijakan yang tidak baik misalkan ya. Itu kan, nah kalau apakah metodologi ini juga bisa untuk melihat itu ya Bu Yu terkait dengan tata ruang yang Bu Yu sampaikan tadi. Nah kalau tidak pakai pendekatan apa ya Bu? Oke. Saya mencoba menangkap ya, ya mungkin ya kalau kendala online tuh begini, mesti sinyal gitu. Saya kayaknya membaca Vino bertanya Halo, halo Bu. chat Bisa box sekarang Bu? gitu ya. Apa? Halo Bu. Sa- Bisa didengar Bu? Tadi Chat aja Bu. penanya Iya. Salah satu faktor kerentanan itu kan kebijakan ya. Misalkan kebijakan tata ruang yang tidak ramah lingkungan gitu ya, ini ada tidak memperhatikan itu. Nah, Ibu Yu tadi sampaikan terkait dengan tata ruang perlu juga dilihat sebagai salah satu faktor. Nah, pendekatan apakah metodologi itu bisa untuk mengkaji itu? Kalau tidak, pakai pendekatan apa ya, Bu? ini ya, itu ya Pak Mino. Ini, Oke, semoga saya nggak salah menangkap nggih. Eh, Urusan sinyal memang kadang mengesalkan ya. Metodologi, kata kuncinya ini, metodologi, kemudian untuk melihat suatu tata ruang, ya, kemudian apa itu tadi bisa, kalau enggak lalu pendekatan lain itu bagaimana? Itu ya Pak Mino ya. Oke, benar ya Pak Mino. Eh, Pak Mino berada di wilayah GIP ya. Pakai gitu ya. Ini analisisnya kan bisa itu bisa dinotif apa dikasih pengkelasan gitu. Tapi kalau ini level rumah tangga, level partisipator itu malah terlalu malah hilang esensi dari kedetilannya gitu, ketika kita ngasih. Tapi kan ini level desa, tapi dalam satu desa itu sebenarnya dilabeli oh itu low. Nah, itu malah hilang kedetilannya level partisipatornya level rumah tangga. Menurut saya ini udah benar. Hanya memang saya jadi teringat dulu waktu kerapi. Metodenya metode kerapi ini. Jadi untuk setiap kerentanan itu ada tersendiri indikatornya. Iya, iya Pak Mino tangkap ada yang ketangkep, ada enggak gitu ya. Jadi gini saja,
Amina bisa mengetik saja di chat box ya. Saya tunggu mumpung belum masuk waktu Jumatan wilayah Indonesia Barat. Ya. Saya menangkap beberapa, tapi saya takutnya menjawabnya nanti parsial karena ada yang missing yang saya dengarkan tentang suara tadi jadi ketumpuk. Maaf ya Pak Amino, bisa diketik saja secara ringkas di chat box. Oke, saya menangkap beberapa, cuman biar utuh apa yang dimaksud dari pertanyaan, monggo ditulis di chat box. Oke, saya lanjutkan sambil Pak Mino ngetik di chat box untuk masukkan kelompok 4. Ini. Ya. Eh, oke. Ya, dari kelompok 4, oke Pak udah ngirim di chat box. Dari kelompok 4 tadi sumber data dan metode ya. Baik. Eh, di sini saya amati ada kekuatan awal yang apa ya, kekuatan dalam tanda kutip ya, kekuatan-kekuatan awal yang saya apresiasi juga ya, karena di sini kelompok menunjukkan pemahaman teknis yang memadai ya, ya pasti ya, karena saya lihat ini timnya itu juga dari tempat asalnya, jadi pemahaman teknis yang memadai tentang prosedur pengamatan iklim itu lengkap gitu ya. Nah, kemudian ada penggunaan studi kasus ya, boleh tampilkan titik kelompok 4 atau PDF-nya silakan ya. Kemudian penggunaan dua studi kasus empiris ya, produktivitas padi di Jatim dan ENSO di Jabar yang memang itu relevan ya. Kemudian kesadaran akan pentingnya validasi ya. Oke, kemudian saya lihat referensi pada regulasi formal yang digunakan, artinya di sini menunjukkan upaya keterkaitan dengan pengelola data nasional. Oke, baik, saya akan ulas kritik ya, masukan lah secara perspektif akademik sarjana ya, khususnya kita berada di Magister Manajemen Bencana ya, di mana nantinya juga menjadi para ahli manajemen bencana sesuai mata kuliah ini berbasis keadilan iklim ya dan ketahanan sosial ekologis. Begini, menggunakan data iklim ya, dan itu sebentar, gini, data iklim diperlakukan sebagai fakta netral gitu. Nah, presentasi ini kan tadi menggambarkan beberapa data yang diambil sebagai sumber objektif yang valid dan akurat gitu ya. Tapi sebetulnya itu juga menimbulkan pertanyaan asumsi teoretis di balik instrumen pengukuran gitu ya. Misalkan apa definisi curah hujan normal? Siapa yang menentukan? Atau kemudian terkait dengan penentuan baseline 30 tahun gitu. Kemudian eh, ini nanti hal yang dicermati, sangat perlu dicermati, apalagi kalau produknya nanti entah itu paper, jurnal ya, paper jurnal, kemudian tesis ya, itu tadi ya, curah hujan normal itu apa, baseline 30 tahun itu penentuannya bagaimana ya, termasuk juga misalkan apa ini, kadang apa ya, data-data yang misalkan dari NOAA, NASA gitu ya, karena itu bisa mengarah ke bias geopolitik dalam arsitektur data global gitu ya. Ya. Bisa saja data global
menjadi tidak netral secara politik. Ya, bisa saja gitu, nggih. Nah, contohnya produk apa ya, TRM, TRMM apa tadi dan GPM gitu ya, memang akurat di wilayah tropis, ya. Tetapi algoritma estimasi curah hujan berada dirancang untuk kondisi di Amerika itu bagian tengah, bukan untuk suatu topografi yang nah, misalnya di Barat kan tadi topografinya kompleks ya, makanya terus kemudian ada proses validasi ya, berapa tadi R sama dengan 0,8 sekian, yaitu termasuk tinggi itu validasi itu ya. Ya, tapi memang urusan seperti ini tuh bermain data, big data, dan analisisnya, potensi-potensi atas bias itu pasti ada, ya. Ya, oke. Kemudian eh, tadi menggunakan data global ya, NASA ya. Eh, saya tuh jadi berpikirnya gini, dari data tersebut saya menyadari bahwa negara global selatan seperti Indonesia ya, itu sering menjadi objek pengumpulan data, bukan subjek yang mengontrol atau menginterpretasinya. Ya, itu adalah penelitiannya, ada penelitian ilmiahnya terkait itu. Nah, hal ini itu masuk dalam ranah kolonialisme data iklim, ya, climate data kolonialisme. Kemudian next, tadi ada studi kasus Jawa Timur ya, dengan determinisme iklim dan dalam pertanian. Tadi kesimpulannya bahwa kenaikan suhu meningkatkan produktivitas padi, begitu ya, benar nggak sih ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kenaikan suhu meningkatkan produktivitas padi, Bapak Ibu, itu kesimpulan seperti itu. Ada potensi apa ya, sangat berbahaya jika diambil secara literal. Nah, artinya bagaimana? Karena gini, eh, khawatirnya itu akan menjadi mengabaikan ambang batas fisiologis. Ya, memang ADI itu optimal pada suhu berapa? 29 sampai 34 ya, sekitar itu ya. Tetapi suhu maksimum di Jatim itu berapa? Misalkan maksimum berapa di musim kemarau. Nah, artinya data series yang ada tadi, misalkan 10 tahun gitu ya, mungkin saja itu belum menangkap titik balik di mana suhu justru merusak. Titik balik atau titik balik itu. Nah, juga ini terkait dengan interaksi nonlinearnya ya. Suhu tinggi plus kelembapan rendah sama dengan stres panas. Tapi kelembapannya belum ada di analisis. Nah, gitu. Nah, eh, variabilitas intramus ya itu juga bisa di analisis juga ya, yang karena yang merusak itu bukan rata-rata suhu tahunan, tapi apa ya, gelombang panas ya istilahnya selama fase pembukaan itu ya. Saya nggak tahu apakah di data data bulanan itu akan nampak ya. Nah, jadi misalkan stakeholder terkait ya, artinya jangan secara literal mengikuti kesimpulan seperti itu, karena
Kekhawatirannya adalah tadi ya, mengabaikan ancaman nyata perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Nah, studi kasus berikutnya terkait dengan ENSO ya. Muatannya kental dengan teknokratis dan historis begitu ya. ENSO itu fokus pada korelasi statistik antara SST dan curah hujan gitu, nggih. Nah, tapi ya ini sangat teknis ya. Maka ENSO itu kini lebih sering bersifat datar ya, artinya Central Pacific El Nino gitu. Yang memang itu tidak selalu mengurangi hujan di Indonesia ya. Juga ada konteks lokal ya, misalkan di Jawa Barat banjir terjadi misalkan itu bukan hanya karena La Nina ya. Tetapi itu tadi ada alih fungsi lahan, tata ruang kota, ada sedimentasi gitu. Saya khawatirnya begini, ketika kita mengatribusikan banjir hanya pada La Nina, itu jadi bentuk depolitisasi bencana. Begini juga ketika dalam metodologi ya, metodologi itu kalau kita bicara tentang statistik itu tidak sama dengan pemahaman ya. Misalkan penggunaan regresi linier berganda untuk menganalisis produktivitas, kemudian konsumsi hubungan linier dan stasioner itu tidak tepatnya ya, karena sistem pertanian itu kan non linear ya, adaptif dan juga kontekstual. Nah, sedang ada faktor non iklim yang dimana itu ternyata jauh lebih dominan. Nah, tetapi diabaikan gitu ya. Jadi misalkan kita melakukan validasi dengan gitu ya, itu tidak menunjukkan adanya hubungan kausal ya, gitu. Kenapa begitu? Jadi kita lihat dulu data tahunnya itu ada berapa itu ya. Jangan sampai itu datanya terlalu pendek ya, rentang itu yang terlalu pendek untuk melihat suatu iklim ya. Jadi akan sulit kemudian itu mengatakan memiliki hubungan kausal. Oke, nextnya lagi adalah ya kalau kita ngomongin statistik tuh ada sebenarnya lanjutannya, ada uji asumsinya, uji asumsi regresi gitu ya, terkait dengan multikolonialitas ya, maksimum minimum sama berkorelasi, terus kemudian autokorelasi, terus apa itu stasionaritas ya, stasionaritas ya. Oke. Ya, mendefinisikan kerentanan dalam urusan iklim juga masih ya, lumayan kurang ya. Tuh. Jadi menarik jika menampilkan perbedaan antara exposure, sensitivity, dan adaptive capacity. Itu di dokumennya IPCC ada. Ya. Ada reportnya juga ya. Kemudian dimensi sosial kerentanan misalkan itu apa gitu. Terus kemudian pendekatan vulnerability process vs vulnerability and outcome seperti itu ya. Jadi begini maksudnya, ketika melakukan analisis sangat apa ya, teknokratis, apolitis gitu ya, itu seolah-olah risiko iklim ini hanya soal
cuaca buruk, ya. Padahal bukan demikian. Jadi bicara tentang risiko iklim itu tidak hanya soal cuaca buruk, ya, tapi juga di situ ada hasil dari ketimpangan struktur. Nah, disinilah gunanya urusan tata kelola kebencanaannya, ya. Kekasan, kekuatan dari MMB di UPN Veteran Yogyakarta di situ. Ya. Kemarin kalau menyaksikan dari sidang bahwa kalau misalkan di level kebijakan di level tata kelola, misalkan yang oke lah, ringan lah ya, itu mungkin bisa dalam bentuk rekomendasi gitu ya. Level beratnya itu bisa ke kebijakannya, misalkan demikian. Ya. Jadi pesannya silakan nanti apa cek itu. Iya, sebentar ini tadi saya baca chatbox, Pak Mino keburu-buru ngetik gitu ya. Jadi apakah ini bisa untuk mengkahi kerentanan, mengakhiri apa ya? Mengatasi. Saya menebak-nebak nih. Oke, siap. Oke, oke, ya. Mengkaji mungkin. Silakan. Oke. Saya nggak ngerti kata mengkahi. Saya anggap itu untuk mengatasi aja ya. Kemudian misalnya catatannya bahwa apa integrasi dengan misalkan di sisi itu ya dari R6 misalkan. Kemudian eh, namanya ini Microsoft masih bisa digunakan ya. Kemudian bisa melakukan analisis apa ya, uncertainty analysis, ya. Analisis ketidakpastian. Contohnya eh, analisis ketidakpastian itu contohnya dengan misalkan rentang proyeksi ya, misalkan dengan menunjukkan rentang proyeksi ya, jadi bukan hanya nilai rata-rata gitu ya. Nah, juga merefleksikan posisi epistemiknya, misalkan siapa sih yang diuntungkan ya dengan narasi suhu meningkatkan produktivitas ya. Jadi juga kita perlu menghindari determinisme iklim ya, artinya bahwa ya bencana itu bukan takdir alam ya, hasil keputusan itu ya. Keputusan siapa ya, manusia. Oke, Pak Mino tadi pertanyaannya terkait apa ya tadi ya, saya membaca mengkahi, saya ngerti bahwa saya mikirnya itu masih ya, pakai pendekatan ini bisa untuk mengatasi kerentanan dampak kebijakan yang berdampak kerentanan. Apakah ada metodologi lain gitu untuk mengatasi itu ya. Kita saya ngadepin baterai dulu, baterai saya. Jadi ya, ya. Ini apa lagi boleh sharing loh, melengkapi ya, melengkapi mengkritisi uh, bersama-sama diskusi ya. Mino punya unek-unek pertanyaan gitu ya. Oke. Jadi makasih Pak Mino pertanyaannya uh, tajam dan relevan ya. Uh, Apakah misalkan tadi terkait dengan apa yang disampaikan di kelompok 3 ya, itu mampu mengatasi kerentanan yang dihasilkan oleh kebijakan itu
ya, atau justru Oke, terima kasih. Oke, jadi pendekatan yang sudah disampaikan tadi ya oleh kelompok-kelompok tadi, apakah itu kemudian mampu mengatasi kerentanan yang dihasilkan oleh kebijakan itu sendiri, misalkan ya, atau justru memperkuatnya, misalkan jika tidak, metodologi alternatif apa yang sekiranya lebih tepat, misalkan ya. Dan kalau misalnya tadi, misalkan tuh yang dari misalkan kelompok tiga, maka jawabannya tidak ya, karena pendekatannya tadi di situ teknokratis berbasis data sekunder dan fokusnya pada korelasi statistik spasial. Jadi belum mampu mengatasi kerentanan akibat kebijakan ya, eh, tetapi berisiko apa ya bahasanya, saya kadang-kadang bahasa saya terlalu tajam ya. Tetapi risiko mengabadikan ketidakadilan struktural yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Penjelasannya begini Pak Windu dan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan itu dan alternatif metodologi yang ya boleh dibilang memadai ya, cukup memadai. Misalkan eh, menangkap ya bahwa apa masih belum nangkap atau masih gagal apa namanya menunjukkan bahwa kerentanan kebijakan gitu ya, karena dari paparan-paparan tadi itu ya, eh, kerentanannya, karena kami ini bertanyanya dikaitkan dengan kebijakan ya, jadi kerentanan diperlakukan ya tadi itu sebagai suatu kondisi ya begitu. Nah, misalkan dengan mendefinisikan kerentanan melalui indikator seperti kemiskinan, pendidikan rendah, padan penduduk gitu ya. Ya, tanpa melihat atau ya melihat mengapa kelompok tersebut tinggal di daerah rawan banjir. Ya, padahal banyak kerentanan itu lahir dari bahkan kebijakan tata ruang yang menjadi berisiko tinggi ketika itu mengizinkan perubahan bandaran sungai. Kebijakan agraria yang terkait dengan petani mungkin ya. Petani digeser ke lahan marginal misalkan ya. Atau kebijakan pembangunan infrastruktur ya yang boleh dibilang mengabaikan drainase perkotaan informal gitu. Nah, data objektif justru bisa melegitimasi apa ya status quo mungkin ya bahasa dalam tanda kutipnya. Penggunaan data misalkan tadi dari BPS, kelompok finalis misalkan ya, itu kan mengasumsikan bahwa distribusi populasi dan kemiskinan itu adalah sesuatu yang alami, bukan hasil dari suatu kebijakan yang gagal. Jadi peta risikonya, peta risiko yang dihasilkan itu kemudian tidak dapat membedakan antara risiko alam dengan risiko kebijakan. Sehingga solusinya yang disampaikan, yang diusulkan ya memang menjadi cenderung teknis, bukan transformasional. Ya. Nah, metodologi ya. Jadi ya yang ditunjukkan tadi di beberapa paparan itu masih belum menunjukkan ruang untuk akuntabilitas kebijakan ya. Jadi kita perlu juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan
terkait dengan akuntabilitas kebijakan dalam kerangka analisis, gitu ya. Ya, misalkan gini, itu alih fungsi lahan di daerah aliran sungai itu dari siapa? Terus kemudian siapa yang mengabaikan peringatan dini banjir? Oke, siapa yang tidak membangun drainase di kampung kumuh misalkan, ya. Nah, metodologi alternatifnya, ya, ya arahnya berarti menuju analisis kerentanan yang harus apa ya, kritis dan transformatif, ya. Untuk mengatasi kerentanan yang dihasilkan oleh kebijakan, eh, diperlukan pendekatan yang political ecology of risks, misalkan, ya. Jadi gini, memahami risiko iklim sebagai hasil interaksi, ya, misalkan ekologis, ekonomi, sosial, etik, misalkan. Contohnya misalkan ada studi kasus di mana? Banjir Jakarta, ya, yang menunjukkan misalkan bagaimana proyek reklamasi Teluk Jakarta itu justru meningkatkan risiko banjir di wilayah utara, ya. Tapi siapa yang kemudian menerima risiko tersebut? Kan pasti bukan pengembangnya, ya. Kemudian pendekatan atau metode alternatifnya bisa memakai CDA, Critical Discourse Analysis, terhadap kebijakan kait, ya. Kita lihat dokumen kebijakan yang kriteria RPJMD, RAN-API, itu ya. Gunanya kita di situ melihat, mengidentifikasi di dokumen-dokumen itu asumsi tentang kerentanannya itu bagaimana, kemudian kelompok yang dianggap berisiko vs aman seperti apa, ya, siapa yang bertanggung jawab atas mitigasi, ya. Nah, misalkan normalisasi sungai, kebijakan normalisasi sungai itu sering menggambarkan pemukiman informal sebagai penyebab banjir, bukan korban dari kegagalan perencanaan. Itu juga bisa participatory action research, ya. Ini melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai sumber, tetapi sebagai co-researcher dan co-decision, ya. Tekniknya nanti bisa pemetaan partisipatif, community risk assessment, scenario planning bersama, gitu ya. Hasilnya supaya identifikasi kebijakan yang menciptakan kerentanan dan kemudian minimal bisa mengusulkan desain solusi yang berbasis keadilan, gitu. Kalau memakai SNA, saya rasa bisa social network analysis. Ada tuh, bisa tuh pakai toolsnya itu. Untuk apa? Untuk tata kelola risiko, ya. Jadi contohnya gini, memetakan jaringan aktor dalam pengambilan keputusan risiko. Ya, jaringan aktornya siapa itu ditentukan dari unsur pemerintah, misal swasta, LSM, masyarakat, gitu. Nah, nanti itu akan teridentifikasi, mengidentifikasi siapa yang punya kekuasaan, siapa yang dipegang, dan juga titik-titik intervensi untuk akuntabilitasnya di mana. Oke. Kita mendorong masyarakat. Ini keterlibatan masyarakat. Ini juga metode yang baik, ya. Counter mapping itu. Counter mapping sebagai alat epistemik maksudnya, ya. Oke. Boleh bisa masyarakat diminta membuat peta sendiri yang dalam tanda kutip menantang peta resmi. Silakan Bapak Ibu, ya, menggambar atau membuat peta tanah adat vs peta tata ruang, misalkan, ya.
Oke, contohnya mungkin di Kalimantan gitu ya. Peta partisipatif di Kalimantan menunjukkan bahwa lahan tidur menurut pemerintah sebenarnya adalah kebun rotasi masyarakat adat ya. Nah, eh, pertanyaannya selanjutnya, jika kita ingin mengatasi kerentanan, misalkan akibat suatu kebijakan ya, maka jangan hanya menghitung korelasi antara dimensi yang terbatas tadi. Misalkan jangan hanya menghitung korelasi antara kemiskinan dan banjir, ya. Kemudian jangan hanya membuat peta overlay di misalkan di JIS atau QGIS gitu. Karena overlay tidak sama dengan tadi integrasi. Integrasi tidak sama dengan overlay. Ya. Tapi silakan melengkapi dengan melakukan eh, wawancara mendalam, terutama dengan uji, ya, analisis dokumen kebijakannya, ya, apakah di situ mempertimbangkan proyeksi iklim, ya, syukur-syukur bisa melakukan ini ya, fasilitasi forum multi pihak gitu misalkan ya. Ya. Kalau ada data untuk advokasi juga baik digunakan ya, karena itu bukannya untuk pemetaan. Nah, eh, itu tadi Bapak Ibu, silakan kalau Bapak Ibu mau menambahkan ya, silakan. Pen saja ini terkait dengan pertanyaan Pak Mino tadi. Silakan, boleh loh. Tidak ada pendapat yang salah, tidak ada pendapat yang salah. Silakan. Setelah itu kita tutup karena wilayah WIP mau. Oke. Kalau nggak ada, kita selesai saja sama-sama Pak Mino. Ya, eh, kalau misalkan apa jawabannya belum sesuai, ya next aja ya. Oke. Tapi kalau udah sesuai, masih ada ganjalan, kita buka diskusi berikutnya. Oke, Pak Ibu, berikutnya masuk ke pertemuan 6 ya. Silakan langsung menyesuaikan saja kelompoknya the next di hari dan jam yang sama saja ya, di Jumat pagi seperti tadi ya. Oke, baik, sampai ketemu di minggu depan. Saya selalu saya live Oke, Terima terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ibu. ya. Ya, Mas Andi. Bingung.